Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan warta lisan GKI Gondomono Semarang, Minggu 24 Oktober 2021 demikian. Warta yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini, Minggu 24 Oktober 2021, dilaksanakan onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9. Saudara dimohon untuk memastikan dalam kondisi sehat, diutamakan yang sudah menerima vaksin dan wajib memperhatikan serta menaati protokol kesehatan, supaya kita dapat berbakti dengan aman dan nyaman. Bagi saudara yang oleh karena protokol kesehatan tidak bisa mengikuti kebaktian di gereja, maka saudara bisa mengikuti kebaktian online mulai pukul 7 melalui YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, katekisasi baptis dewasa dan sidi diadakan pada hari Selasa pukul 5:30 dan Rabu pukul 7 via Zoom meeting. Mohon kehadiran para peserta. Warta yang ketiga, persekutuan wilayah gabungan. Persekutuan wilayah gabungan semua wilayah dilaksanakan hari Selasa 26 Oktober 2021 via Zoom meeting. Mohon keikutsertaan semua anggota wilayah. Warta yang keempat, persekutuan jemaat. Persekutuan jemaat dilaksanakan pada hari Kamis 28 Oktober 2021 pukul 6 di gereja. Mohon kehadiran saudara. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian sebab Tuhan baik. Musik dan
Saudara dikasih Tuhan, mari kita mengawali kebaktian minggu ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari Allah, pencipta dan pemelihara langit dan bumi. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara, marilah kita mensyukuri pengampunan Tuhan, dan biarlah pengampunan itu membuat kita mampu saling mengampuni seorang terhadap yang lain. Melalui Kolose 3 ayat yang ke-13, demikian. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ajarku memberi hati
das Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh mengasihi kami. Engkau setia mendampingi kami, tetap dekat dalam kehidupan kami, berkarya untuk kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Engkau pun setia ya Tuhan. Ketika dengan sungguh-sungguh kami mengakui dosa kami, Engkau senantiasa mengampuni kami, Engkau melegakan kami dan memulihkan kehidupan kami. Tuhan Yesus, agar kami sungguh-sungguh mengalami pengampunan-Mu itu, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui dosa dan salah kami di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika kami mendapatkan pengampunan dari Tuhan, mampukan kami untuk saling mengampuni di tengah-tengah kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah keluarga kami dari hari ke hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saya mengundang saudara untuk berdiri. Mari kita menerima berita anugerah yang akan saya baca di Mazmur pasal 107 ayat yang pertama. Demikian saudara. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
rumahmu akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami segalanya. Keluargaku adalah saudaraku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami segalanya. Keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku adalah saudaraku. Keluargaku adalah saudaraku. Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, mampukanlah kami mewujudkan suasana surga di tengah-tengah keluarga kami. Suasana yang damai, akrab, bahagia di tengah-tengah keluarga kami. Kami bisa menikmati semuanya itu ketika kami dimampukan Tuhan untuk saling menerima, saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mendoakan di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan boleh membuat kami mampu mewujudkan saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan itu di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus, bimbing kami di dalam membaca, merenungkan, dan mampukanlah kami melakukannya di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudara dikasih Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Demikian saudara. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika dengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat."
Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara, yang berbahagia adalah kita semua yang setia melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, dalam setiap keluarga pasti ada perbedaan-perbedaan di dalamnya. Misal saudara, pasti ada perbedaan sifat di antara anggota keluarga. Ada anggota keluarga yang pemarah, tetapi juga ada anggota keluarga yang penyabar. Di tengah-tengah keluarga pun juga seringkali ada perbedaan-perbedaan keinginan di sana. Ayah, ibu, anak-anak memiliki keinginan sendiri yang kadangkala berbeda-beda. Ada pula di tengah-tengah keluarga ada yang kuat, artinya tetap tabah, setia, dan tidak mudah putus asa di dalam menghadapi berbagai macam peristiwa, di dalam menghadapi berbagai macam masalah yang dialami di dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, ada anggota keluarga yang lemah, seringkali berkecil hati, mudah putus asa, dan mengalami sakit penyakit yang membuat dia lemah di dalam menghadapi segala sesuatu yang menimpa hidupnya. Bisakah sebuah keluarga tetap mengalami kebahagiaan walaupun banyak perbedaan-perbedaan di dalamnya? Kalau bisa, saudara, bagaimana caranya supaya sebuah keluarga tetap mengalami kebahagiaan walaupun ada banyak perbedaan-perbedaan di sana? Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar dari dua tokoh Alkitab yang kita baca tadi, Tuhan Yesus dan Bartimius. Dari Tuhan, Markus 10 ayat 52 bagian B mengatakan kepada kita demikian. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, Bartimius mengalami kelegaan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Padahal sebelumnya ia mengalami kehidupan yang lemah dan terasing. Saudara, siapakah Bartimius itu dan bagaimana keadaannya pada waktu itu? Saudara Tuhan, Bartimius adalah seorang pengemis yang buta. Ini sebuah keadaan yang sangat lemah dan membuat Bartimius menderita. Mengapa, saudara? Yang pertama, buta. Pada waktu itu, saudara, buta merupakan penyakit yang dianggap sebagai penyakit kutukan. Sehingga seorang yang buta, apalagi buta sejak lahir, dianggap sebagai orang yang berdosa. Kita bisa membayangkan, saudara, bagaimana rasanya, tertekannya seseorang dinilai atau dianggap berdosa. Dan itu dialami oleh Bartimius. Karena dia buta, dianggap mengalami penyakit kutukan dan dia dinilai sebagai seorang yang berdosa. Kemudian yang kedua, saudara,
Dia seorang pengemis. Saudara dan Tuhan, mengemis pada waktu itu merupakan pekerjaan rendahan. Pekerjaan yang dilakukan karena terpaksa oleh keadaan, tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain. Tentu saudara ketika melakukan pekerjaan karena terpaksa, maka Bartimius mengerjakannya dengan berat hati dan tidak mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Kemudian saudara, pada waktu itu Bartimius ada di pinggir jalan. Artinya pada waktu itu Bartimius ditolak oleh anggota keluarga dan orang-orang sekitarnya. Kita bisa membayangkan saudara, betapa lemahnya Bartimius pada waktu itu, betapa tertekannya Bartimius pada waktu itu. Dia buta, bekerja sebagai seorang pengemis, dan ditolak oleh orang-orang sekitarnya. Saudara Tuhan, semakin tertekan lagi ketika para murid menyuruh Bartimius diam. Artinya Bartimius tidak boleh datang kepada Tuhan Yesus, tidak boleh mendekat kepada Tuhan Yesus. Bartimius dianggap tidak layak mendapatkan cinta kasih dan pertolongan Tuhan Yesus. Saudara dan Tuhan, tentu sebuah keadaan kehidupan yang sangat berat dan menekan Bartimius, membuat ia lemah dan tidak berdaya. Saudara dan Tuhan, kepada Bartimius yang lemah dan tidak berdaya ini, Tuhan Yesus memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Tuhan Yesus bersedia merengkuh dan menolong yang lemah. Yang pertama, Tuhan Yesus memerintahkan kepada para murid untuk memanggil Bartimius. Artinya Tuhan Yesus ingin menerima, tidak menjauhi, tidak menyingkirkan, tidak menolak, tetapi menghargai, ingin dekat dan mau bergaul dengan Bartimius. Kemudian yang kedua, saudara, Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimius, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepadamu? Artinya saudara, pada waktu itu Tuhan Yesus memberikan kesempatan Bartimius untuk berani mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan keinginannya kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara, Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius. Artinya Tuhan Yesus memulihkan kehidupan Bartimius, sehingga Bartimius tidak dinilai terkutuk lagi, tidak dikucilkan lagi, dan dapat hidup normal seperti sedia kala. Bisa ke bait Allah kembali, bisa beribadah kepada Tuhan kembali, bisa bertemu dengan anggota keluarganya lagi, bisa berkumpul dengan anggota keluarganya lagi, dan bisa bekerja dengan lebih baik. Saudara dan Tuhan, kehidupan Bartimius dipulihkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus peduli, mau mendekat, mau menguatkan, dan mau menyembuhkan Bartimius dari sakit penyakitnya. Demikian juga di tengah-tengah keluarga, saudara. Yang kuat wajib merengkuh yang lemah. Janganlah kita menolak atau malu dengan anggota keluarga kita yang lemah. Entah karena mereka lemah fisik atau dalam tanda kutip mengalami keadaan tubuh yang tidak normal, atau mereka saat ini sedang melakukan dosa atau kesalahan sehingga menyakiti anggota keluarga yang lain, atau mereka mengecewakan kita. Janganlah kita menolak mereka, tetapi mari saudara, kita belajar menerima mereka apa adanya. Kemudian saudara, jangan biarkan anggota keluarga kita yang lemah sendirian di dalam menghadapi masalah, menghadapi sakit penyakit, di dalam merasakan kekecewaan dan merasakan rasa bersalah. Tetapi saudara, mari kita bersedia mendampingi mereka,
menguatkan mereka, sehingga mereka pun juga mampu bangga dengan diri mereka sendiri dan terus-menerus besar hati, terus-menerus melakukan perbaikan. Mereka pun juga terus-menerus berusaha sehingga mereka berhasil menjadi orang-orang yang lebih baik dari hari ke hari. Saudara dikasih Tuhan, ketika di tengah-tengah keluarga kita yang kuat bersedia merengkuh yang lemah, mau mendampingi, mau menguatkan, mau melengkapi, maka akan ada kebahagiaan, kerukunan, dan kekuatan di tengah-tengah keluarga kita di dalam menghadapi segala peristiwa, segala sesuatu di tengah-tengah keluarga dengan baik. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah keluarga kita mampu kita sikapi dengan baik, sehingga perbedaan-perbedaan itu saling melengkapi seorang terhadap yang lain, sehingga walaupun mengalami banyak perbedaan, tetapi kebahagiaan itu tetap kita rasakan di tengah-tengah keluarga kita. Saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Kita berdoa, saudara. Tuhan, kami mengucap syukur khususnya untuk Kota Semarang yang mengalami keadaan yang lebih baik. Sudah memasuki level 1 pandemi corona. Kami rindu ya Tuhan, biarlah dari hari ke hari karena karya-Mu Kota Semarang semakin membaik. Orang-orang sakit karena corona khususnya Tuhan sembuhkan, dan vaksinasi semakin berjalan, semakin banyak orang yang divaksin, sehingga virus corona semakin hari semakin sedikit dan menghilang dari kehidupan kami, khususnya di Kota Semarang ini. Tuhan, kami berdoa bagi yang sakit, biarlah Tuhan mendampingi, menyembuhkan mereka. Bagi yang bergumul ya Tuhan, biarlah karya-Mu boleh menguatkan dan membuat mereka menemukan jalan keluar terbaik untuk pergumulan dan permasalahan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami sekeluarga, biarlah kami boleh mewujudkan damai, mewujudkan sukacita, kami semakin akrab dengan anggota keluarga kami, sehingga ketika kami berada di keluarga kami merasakan menikmati, kami merasakan kebahagiaan, kami merasakan berkecukupan dalam segala sesuatu. Mampukan kami ya Tuhan untuk saling menguatkan seorang dengan yang lain, sehingga tidak ada anggota keluarga kami yang putus asa, terbeban berat di dalam kehidupan mereka, tetapi kami bersama-sama boleh menanggung dan menyelesaikan segala pergumulan kehidupan keluarga kami dengan baik.
Berkati pekerjaan kami ya Tuhan, supaya membuat rezeki yang cukup bagi kami. Berkati yang sekolah dan kuliah, biarlah boleh menempuh pendidikan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja ya Tuhan, biarlah Tuhan akan memakai dari Tuhan ini untuk memancarkan terang Kristus dan untuk mengasihi semua orang, baik jemaat maupun masyarakat sekitar gereja. Berdoa khususnya untuk GKI Gondomono ya Tuhan, biarlah Tuhan terus memakai kegiatan-kegiatan GKI Gondomono untuk merawat, melawat, dan juga memberkati jemaat dan masyarakat Gondomono. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami mampu semakin dekat dan mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca Maliaki 3 ayat yang ke-10. Demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 13500000998 atas nama GKI Gondomono Semarang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan gereja. Marilah saudara, dengan bersukacita kita berikan persembahan kita ini. Jemaat dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, yang tidak menahan anaknya sendiri, tetapi menyerahkan dia untuk keselamatan kami semua, dan yang di dalam dia telah mengaruniakan kepada kami segala sesuatu. Kami mohon kepadamu, tolonglah kiranya kami, agar kami dapat melayani Engkau dengan persembahan kami ini, sebagai tanda penyerahan diri kami, yakni tubuh, jiwa, roh kami, agar di dalam pelayanan itu kami menemukan sukacita yang sebenarnya. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali.
Saudara dikasih Tuhan, mari kita membangun keluarga yang saling mengasihi, menguatkan dan melayani agar wujud kerukunan, kekuatan, dan kebahagiaan. Terimalah berkat dari Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, amin.